Film diawali dengan Jin-ok yang terus saja menyalahkan Eun-yuk, menganggapnya telah membuat putrinya terbunuh. Namun Eun-yuk hanya diam saja. Yun-soo, Jae-hoon, dan Jisoo memutuskan untuk turun ke lantai 1 sesuai pengumuman yang ada. Tongkat baseball Jisoo sudah di-upgrade oleh Dusik, sementara Jae-hoon dibekali tameng besi yang terbuat dari pintu. Saat tiba di lantai 9, monster tiba-tiba menyerang Yun-soo dari kejauhan. Hal ini menyebabkan Yun-soo terlempar jatuh hingga ke lantai 1. Ia terhempas bersimpah darah tak jauh dari Nyunyu yang terlihat lebih dulu tiba di sana. Di sisi lain, Yi-young berhasil meloloskan diri dari jaring-jaring laba-laba yang menjeratnya dengan cara melepaskan bajunya. Apesnya, monster laba-laba yang mengurungnya tiba-tiba muncul dan mulai mengejarnya. Dengan bersusah payah memanfaatkan jalur udara, Yi-young akhirnya mampu melarikan diri. Pasca insiden di pagi hari, Byung-il mulai tidak percaya pada kepemimpinan Eun-yuk. Ia terus saja merayu Soo-hyun agar mau mengambil alih sebagai pemimpin mereka, namun Soo-hyun menolaknya. Eun-yuk yang sempat mendengar percakapan keduanya terlihat cukup syok dengan kematian Suung dan Minju, apalagi ditambah dengan Yi-young yang muncul di hadapannya dan langsung meninjunya. Yi-young menyadari bahwa Eun-yuk dari awal sudah tahu adanya monster di basement dan sengaja memancing Yi-young untuk menghidupkan saklar listrik di sana karena tidak berani melakukannya sendiri. Siaran darurat kembali hadir. Kali ini pihak militer mengumumkan bahwa untuk sementara mereka akan mengambil alih pemerintahan hingga situasi bisa dikendalikan. Mereka kembali mengingatkan akan gejala-gejala yang timbul sebelum seseorang berubah menjadi monster. Sebagai tambahan, mereka juga mengatakan bahwa virus tersebut menyerang orang-orang yang memiliki nafsu atau keinginan yang kuat. Myung-suk yang mendengarnya menjadi khawatir dan berlalu menuju kamar mandi. Karena berada dalam golden hour, Yun-soo terbangun dalam kondisi baik-baik saja. Kendati demikian, insiden tersebut mengakibatkan seluruh penghuni apartemen tahu kondisinya. Suk-hyun memaksa yang lain untuk mengusir Yun-soo keluar dari apartemen sebelum ia berubah menjadi monster. Namun tidak ada kata sepakat. Eun-yuk lantas meminta agar mereka semua untuk melakukan voting tertutup dan ujung-ujungnya tetap seri. Mengetahui hal itu, Soo-hyun justru makin emosi. Ia berniat tetap mengusir Yun-soo keluar. Tanpa disangka, hidungnya mulai mengeluarkan darah. Yun-soo yang sebelumnya belum ikut melakukan voting, menanyakan pada Soo-hyun apakah Soo-hyun juga akan ikut diusir keluar bersamanya jika ia memilih untuk setuju. Belum sempat Soo-hyun merespon, ia malah keburu pingsan. Scene berpindah pada Yi-young yang merasa sangat terpukul setelah tahu Suung telah meninggal. Sun-young mencoba menghiburnya sembari memberikan makanan, namun saat hendak menyuapnya, Yi-young tiba-tiba terdiam dan beralasan perutnya terasa kurang enak. Di tempat lain, Jisoo berusaha menguatkan Jin-ok yang baru saja kehilangan putrinya. Jisoo sendiri juga terlihat pernah kehilangan seseorang, walau belum jelas statusnya, apakah saudara, sahabat, atau mungkin kekasihnya. Yoon-jae tiba-tiba dihadang oleh Sang-wook. Tanpa banyak basa-basi, San-wook menghajar Yoon-jae. Namun Yoon-jae berhasil kabur dan bertemu dengan Byung-il, Song-wan, dan Jae-wan. Kepada mereka, Yoon-jae mengaku telah terinfeksi dan meminta untuk dikurung. Ketiganya percaya begitu saja. Di saat Yoon-jae hendak dikurung bersama dengan Yun-soo dan Soo-hyun, Jae-hoon menghampiri. Ia yakin benar kalau Yoon-jae tidak benar-benar terinfeksi. Sun-young memberikan perangkat tes kehamilan pada Yi-young. Yi-young sempat menolak untuk melakukan tes tersebut, namun Soo-hyun berhasil memaksanya dengan lembut. Kemudian, Eun-yuk menanyakan pada Jae-hoon siapa yang telah membuat tameng untuknya. Sementara itu, Soo-hyun memberitahu Dusik bahwa Sung-young sudah berada di dalam kamar mandi selama 1 jam lebih. Menyadari ada yang tidak beres, Dusik meminta Soo-hyun menjauh, sementara dirinya mengecek kamar mandi. Tidak lupa terlebih dahulu ia menyiapkan senjatanya. Saat pintu kamar mandi dibuka, terlihat Young-suk yang tengah dalam proses perubahan menjadi monster. Ia terlihat seperti janin yang akan lahir dan tanpa diketahui apa penyebabnya, mata Dusik tiba-tiba terbelalak.